Oke, kembali lagi di forum Timnas. Ya, kali ini gue mau bahas satu topik yang cukup viral di beberapa waktu belakangan, yaitu tentang Timnas Israel U20 yang mendapatkan beberapa penolakan dari beberapa tokoh dan beberapa orang dari Indonesia. Ya, itu yang gue mau bahas. Kalimat pembuka dari gue adalah, gue jujur bingung kenapa timnas Israel itu ditolak untuk datang ke Indonesia. Itu hal pertama yang bisa dikatakan menjadi pembuka dari diskusi yang mencoba gue bawa. Gue jelaskan satu-satu. Ya, timnas Israel lolos ke Piala Dunia U20 ini berdasarkan kualifikasi. Artinya mereka sudah main laga kualifikasi dan mereka memang layak untuk lolos. Mereka terqualify untuk lolos. Jadi secara fair mereka sudah membuktikan bahwa mereka layak lolos ke Piala Dunia U20. Jadi tidak ada alasan untuk menentang bahwa Israel akan menjadi anggota dari Piala Dunia U20. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat siapa sih penyelenggara dari dari Piala Dunia U20 ini? Kan FIFA, betul nggak? Bukan Indonesia. Indonesia hanya sebagai tuan rumah, hanya sebagai fasilitator, pelaksana dengan penyelenggara, dengan pembuat acara. Different case, it's different. FIFA itu sebagai pembuat aja, dia yang punya acara, dialah kalau gue bilang CEO-nya dari acara ini. Ya, dia adalah pemilik dari acara ini. Dia menggunakan jasa Indonesia sebagai tuan rumah, sebagai fasilitator. Jadi semua tim yang bermain di Piala Dunia U20 ini adalah tamu undangannya FIFA. Ini adalah negara undangannya FIFA. Jadi kita sebagai tuan rumah tidak berhak untuk menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh datang ke Indonesia. Karena ini bukan tamu undangan kita. Bukan kita yang mengundang, bukan Indonesia yang mengundang Israel. Beda ceritanya kalau kita yang mengundang Israel. Oke, mungkin gue masih bisa paham kenapa ditolak. Tapi kan ini FIFA. Israel itu diundang oleh FIFA. Mau mainnya di mana kek, mau di Montenegro kek, mau di Brazil kek, mau di mana kek, Israel akan tetap datang. Karena apa? Mereka adalah anggota FIFA yang terqualified dari kualifikasi Piala Dunia. Mereka lolos, ya mereka punya hak untuk main di Piala Dunia U20. Sesimpel itu. Jadi itu alasan yang menurut gue tidak masuk akal untuk kita menolak Israel U20. Yang ketiga, penolakan yang terjadi, ya gue perhatiin, gue baca banyak artikel, itu banyak terjadi justru dari kalangan politik. Ini gue nggak habis pikir jujur. Dari para pejabat, DPR, anggota partai, bahkan sampai gubernur dari beberapa wilayah yang bilang ini amanat Soekarno lah, melanggar konstitusi lah. I think apa gitu? Kepentingan kalian itu apa? Ini olahraga, ini sepak bola. Kalian tidak ada hubungannya sama sekali tentang sepak bola. Beda ceritanya kalau Israel kesini untuk kongsi dagang, untuk bekerja sama dengan Indonesia. Nah, di situ mungkin kalian bisa protes. Datang ke sini diundang oleh Presiden Jokowi. Di situ kalian bisa protes, kalian bisa tolak. Toh ini nggak ada hubungannya dengan politik. Mereka bukan datang dengan tentara. Mereka hanya ingin main bola di sini. That's it. Jadi kalian itu, ya, orang-orang di politik, kalian tidak punya hak untuk berbicara bahwa ya kita harus nolak Israel. Menurut gue nggak masuk akal. Lebih baik kalian fokus kepada pekerjaan kalian yang banyak yang gagal, banyak yang belum kalian kerjakan. Lebih baik kalian fokus ke itu. Lebih baik kalian fokus ke 2024 nanti. Bagaimana nasib kalian di pemilu.
Jujur, gue sebagai pemilih nanti melihat anggota-anggota politik sama aja, nggak ada yang trusted sama sekali. Terlalu ikut campur untuk hal yang tidak sama sekali diperlukan lu untuk komentar. Yang keempat, justru pengamat-pengamat sepak bola, bahkan Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI bilang, enggak, kita nggak nolak Israel, kita akan melayani Israel, kita akan welcome Israel dengan baik. Karena kita sebagai tim tuan rumah punya kewajiban untuk memastikan semua tim yang datang ke Indonesia itu aman sampai mereka pulang nanti, sampai pagelaran ini habis. Itu kewajiban, bukan sebaiknya, tapi keharusan. Bukan sebaiknya ya. Ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan, itu bagus. Kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Enggak, ini harus dilakukan. Karena itu adalah kewajiban. Beda dengan, oh ya, lu seharusnya gini ya. Enggak. Ini lu harus melakukan, bukan seharusnya. Lu harus melakukan itu sebagai tim tuan rumah. Bahkan pengamat-pengamat sepak bola yang sudah senior itu mengatakan hal yang sama. Tidak ada hubungannya politik dengan sepak bola. Jadi tolong pisahkan itu. Tolong pisahkan itu. Dan banyak justru dari pengamat sepak bola yang bilang bahwa tidak apa-apa Israel untuk datang ke Indonesia. Karena tujuannya jelas untuk main bola. Sesimpel itu kok. Tujuannya untuk main bola. Kita tujuannya Israel tuh datang ke sini apa? Untuk main bola. Bahkan dubesnya Palestina yang ada di Indonesia bilang nggak ada masalah kok Israel datang ke sini karena kan Indonesia sebagai tuan rumah, ini undangan dari FIFA, jadi nggak ada masalah. Tapi kok yang masalah ini justru orang-orang yang tidak terlibat di dalam sepak bola Indonesia. Ini yang gue pertanyakan. Justru kontribusi Anda dilihat dari pekerjaan Anda di dunia politik kepada masyarakat yang terbukti gagal total kebanyakan. Yang banyak omong kosongnya doang. Tapi kenapa Anda sosok mengomentari hal-hal seperti ini? Itu yang keempat. Yang selanjutnya, apa akibatnya dari Indonesia kalau benar-benar Israel tuh nggak boleh datang? Apa akibatnya? Yang jelas Indonesia akan mendapat hukuman dari FIFA. Itu yang pertama. Bisa juga terancam ini Piala Dunia akan batal. U20 akan batal di Indonesia. FIFA sudah menunda drawing, harusnya 31 Maret tapi ditunda. Karena apa? Karena FIFA ingin memastikan keamanan dari negara-negara yang akan bermain di sana. Mengusut kasus ini, kasus penolakan dari berbagai pihak. Ini kan berbahaya untuk sepak bola kita. Hukumannya itu bukan main-main, bisa jadi sepak bola kita di-ban. Mau kita sepak bola di-ban seperti 2014 kalau nggak salah. 2014-2016. Mau di era Lanyala kita kembali lagi di-ban seperti di era Lanyala? Nggak mau kan? Kita tahu efeknya seperti apa ketika sepak bola kita di-ban. Sangat merugikan. Apalagi ini masuk revolusi baru bersama dengan Pak Erick Thohir dan kawan-kawan di PSSI. Ini PSSI baru. Tiba-tiba terjadi masalah ini, tiba-tiba di-ban. Wah, kan repot. Betul nggak? Kan ini sangat amat merugikan timnas kita, sepak bola kita yang ingin maju. Ini kembali lagi nanti bisa dari nol lagi ujung-ujungnya. Karena hal ini. Karena kalau Indonesia mendapat sanksi. Dan yang kedua bukan hanya sanksi, tapi Indonesia nggak dipercaya lagi oleh FIFA. Nggak dipercaya lagi. Kasus Kanjuruhan itu sudah sangat fatal untuk kita. Beruntung FIFA itu masih dalam tanda kutip menanggapinya dengan positif. Bahkan mereka membantu untuk kita memperbaiki sepak bola kita. Tapi kalau kejadian seperti ini terulang lagi, kejadian seperti Kanjuruhan terulang lagi dalam hal yang berbeda tapi tetap menjurus ke arah yang negatif, bisa jadi Indonesia kehilangan kepercayaan dari FIFA. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi tolong difikirkan. Ya, beruntung gue bersyukurnya adalah ketua PSSI yang sudah bilang bahwa tidak akan ditolak. Ya, artinya dari pihak Indonesia, dari pihak PSSI mereka menerima. Yang gue harapkan pertama, FIFA sudah bisa diyakinkan bahwa negara
terutama Israel ini mendapatkan keamanan ketika main di Indonesia. Yang kedua, jangan sampai ketika mereka benar-benar datang, sudah nyampe, sudah mau main, ada kasus-kasus yang dibuat oleh berbagai pihak di Indonesia yang melakukan hal yang norak dengan menolak-nolak atau mendemo lagi. Ini bener-bener kalau sampai itu terjadi, aduh, gue nggak habis pikir. Gue nggak habis pikir gimana pemikiran dari kalian atau orang-orang itu. Oh, counternya mungkin bisa dibilang, Rusia kemarin di-ban kok karena kasus politik, berarti sepak bola tidak bisa dipisahkan dari politik. Betul kemarin. Cuman Rusia kenapa nggak boleh ikut Piala Dunia, nggak boleh ikut Euro? Yang ban dia itu FIFA. FIFA yang ban dia. Jadi tim tuan rumah nggak punya hak untuk, oh gue tetap mau Rusia main. Nggak ada urusan. Karena FIFA sebagai penyelenggara turnamen tersebut yang memban Rusia. Sebagai otoriter paling tinggi di sepak bola, dia yang ngeban Rusia. Tapi ini kan FIFA nggak ngeban Israel. Ya dong, FIFA nggak ngeban Israel. Kalau kalian mau salahkan, ya salahkan FIFA-nya. Kenapa mereka inkonsisten dalam hal ini? Bukan salahkan Israelnya, gitu loh. Selama Israel tidak di-ban oleh FIFA, Israel punya hak untuk bermain di Piala Dunia U20. Itu menurut gue. Ya jadi gue harapkan sih tidak ada masalah, ya. Israel tetap bisa main di Piala Dunia 20, Piala Dunia U20 berjalan dengan sukses. Karena apa? Impact-nya itu akan sangat besar untuk sepak bola kita. Image kita akan jauh lebih meningkat di dunia. Ya jangan sampai image kita yang terangkat justru yang negatif. Itu yang gue sayangkan kalau sampai terjadi. Oke, segitu dulu. Nanti besok gue akan bahas timnas Indonesia, review dengan siapa ini? Siapa sih lawan Indonesia? Ya pokoknya inilah yang sedang gue tonton ini. Gue pada saat buat video ini gue nonton Burmundi atau siapa ya. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.